Bagaimana kita membangun rasa empati? Kami sangat berharap hal ini dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Kami ingin semua anak di sekolah ini merasa aman dan nyaman ketika datang ke sekolah, tidak ada rasa takut saat berinteraksi di lingkungan sekolah. Alhamdulillah, kami sudah memasuki tahun ketiga melaksanakan berbagai macam program anti perundungan, dan sekarang sudah tidak ada lagi kasus perundungan yang kami temukan di sekolah. Kami bercita-cita menjadi sekolah berbasis digital. Hal ini dimungkinkan untuk mengubah pandangan sekolah kami sebagai sekolah buangan. Di sekolah ini, guru dan siswa memanfaatkan akun sekolah dan akun belajar.id dalam proses pembelajaran. Nah, kompetensi-kompetensi seperti ini bisa menjadi bekal yang berguna bagi mereka di masa depan. Berbagai cita-cita perlahan mulai terwujud. Dan kami ingin tahu lebih lanjut, langkah-langkah apa saja yang para kepala sekolah lakukan, perangkat apa yang membantu mereka, dan nilai-nilai apa saja yang dapat menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lain untuk sama-sama mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Nah, hampir 70% SLB atau sekolah khusus di Indonesia itu berbasis vokasi atau keterampilan. Jadi lumayan mirip lah dengan SMK. Tetapi saya jadi bertanya-tanya, kenapa rasanya SLB ini sulit sekali mengantarkan anak-anaknya secara optimal untuk bekerja. Untuk itu kami mulai mengevaluasi diri dan menggunakan rapot pendidikan sebagai dasar awal kita dalam menyusun program sekolah. Awalnya kami cukup cemas juga karena ternyata nilai literasi dan numerasi peserta didik kami belum bagus. Atas dasar itu, tahun lalu kita membuat program metode maternal reflektif untuk murid-murid tunarungu kami sebagai upaya peningkatan literasi dan numerasi. Alhamdulillah, perlahan hasil rapot kami berubah dari merah menjadi kuning, lalu berubah menjadi hijau. Semua dimulai dari mengenali apa yang menjadi kebutuhan murid kami. Karena saya percaya transformasi pendidikan hanya bisa terjadi ketika satuan pendidikan itu bisa memastikan bahwa pembelajarannya berpusat pada peserta didiknya, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan belajar mereka. Melalui berbagai program kerjasama dengan orang tua murid, kami berusaha menggali kebutuhan anak-anak secara personal, dan rapor pendidikan membantu kami untuk mengetahui profil sekolah kami secara utuh. Ya, kami jadi bisa melihat program apa yang harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama hal yang berkaitan dalam pembelajaran yang berpusat pada anak. Selain itu, pemanfaatan PMM kami lakukan untuk membentuk lingkungan belajar mandiri bagi guru-guru dalam mendalami kurikulum merdeka dan menjadi referensi inspirasi dalam mengembangkan program pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendasar untuk peserta didik dan berharap guru-guru menjadi lebih mampu mengakomodir kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan kebutuhan anak. Dari berbagai hal yang telah kami lakukan, kami mendapatkan umpan balik yang positif dari orang tua. Salah satunya kemampuan anak menjadi lebih baik dalam memecahkan masalah dan mengelola emosinya. Pengelolaan aset manusia yaitu guru, itu sangat penting sekali dalam ekosistem sekolah. Kami ingin sekali sekolah kami punya pendidik yang reflektif, kemudian gemar belajar, selain itu suka berbagi, dan juga tentunya berkolaborasi. Di sekolah kami ada sesi bisa rekat atau bincang santai rekan sejawat. Sebuah sesi refleksi antar guru yang kami lakukan di akhir jam sekolah. Sesi ini jadi ruang diskusi informal guru. Guru-guru saling bersharing metode pembelajaran, atau jika ada ide-ide kolaborasi juga sering muncul di sini. Jadinya saling menginspirasi untuk tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya, saat kami mengidentifikasi ada beberapa murid yang masih kesulitan membaca, muncullah atau lahirlah program kelas serumpun. Kami mengumpulkan murid-murid dari berbagai tingkatan kelas dalam satu ruang belajar, lalu memberikan mereka bimbingan yang intensif, tapi fleksibel. Program ini ternyata efektif meningkatkan kemampuan anak dalam membaca. Upaya ini didukung juga dengan struktur kurikulum merdeka yang fleksibel. Kami jadi semakin fokus pada materi-materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Menurut saya, kalau mau maju itu tidak harus sendiri, tapi perlu kolaborasi untuk maju bersama. Jadi, kami mengundang guru-guru
yang sudah menjadi guru penggerak ke sekolah kami agar dapat berbagi pengalaman dan menginspirasi guru-guru kami. Alhamdulillah, saat ini di sekolah kami guru-guru yang terdaftar menjadi guru penggerak semakin banyak. Selain itu, untuk memudahkan Bapak Ibu guru saling berkolaborasi, di sekolah kami ada program aplikasi Guru Vista yang memudahkan Bapak dan Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran melalui video. Dari sini milih materi dan penguatan-penguatan bagi siswanya. Dampaknya itu terasa sekali pada pembentukan karakter siswa. Artinya, siswa bukan hanya pintar pada akademik saja, tetapi juga memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, hal ini terlihat kepada masyarakat dan akhirnya berbagi impian dan cita-cita. Guru-guru yang sabar dan perhatian di SMA PGR Ilarangan, semuanya luar biasa. Sekolah inspiratif, oh begitu luar biasa. SMA PGR Ilarangan, tempatku berada, kami bersama. Takkan terpisahkan sekolah yang beda, takkan pernah terlupa
SMA PGRI Larangan tempatku berada, kami bersama takkan terpisahkan. Sekolah yang beda takkan pernah terlupakan. Setiap sekolah ingin mengantarkan murid-muridnya mencapai Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu, sambil lalu menunggu peserta lainnya. Bapak Ibu bisa panggil-panggil teman-teman atau lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu yang untuk bergabung bersama komunitas kolaborasi kami. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya sampaikan kepada Kepala BPGTK Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Her, MPD. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Daman Said, SSI, selaku penasihat komunitas kolaborasi. Yang terhormat saya sampaikan kepada penggerak komunitas kolaborasi, diantaranya komunitas edukasi guru digital, komunitas belajar SMA PGRI Larangan, dan komunitas beraksi yang selalu berkolaborasi dan berkegiatan sesuai dengan apa yang permintaan Bapak Ibu, dan juga bisa menjadi wadah bagi Bapak Ibu seluruh Nusantara untuk terus berbagi dan berkolaborasi. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada Bapak Daman Said, SSI, selaku sekaligus juga narasumber pada malam hari ini. Tetap di komunitas kolaborasi, diantaranya Komunitas Rudal, komunitas belajar SMA PGRI Larangan, dan juga komunitas beraksi dengan topik webinar mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Dan yang saya takzimi Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia membersamai dan belajar bersama, walaupun telah seharian penuh beraktivitas di satuan pendidikan masing-masing, tetapi Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk belajar bersama dalam kegiatan webinar komunitas kolaborasi. Bapak Ibu, kegiatan ini diselenggarakan secara daring via Zoom meeting berkapasitas 100 peserta dan juga live streaming YouTube di channel SMA PGRI Larangan, dan bersertifikat juga gratis. Bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik dan juga ingin berbagi informasi, inovasi, atau apapun itu, Bapak Ibu bisa menghubungi kami tim komunitas kolaborasi agar bisa kami fasilitasi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap dalam syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Bagi yang kurang sehat, saya doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu yang udah hadir di Zoom ini. Ada apakah suara saya terdengar jelas? Oke, ini ada dari Ibu Endang Kusmiati dari Papua. Halo Ibu Endang. Kemudian ada Ibu Triana, juga ada Bapak Ahmad Sungaidi dari SDN Tulungagung, Jawa Timur. Oke, salam kenal. Dan juga ada Ibu Dersiana Nome dari SMP 10 Fatullah. Oke, salam kenal. Di mana ya daerah itu ya? Kemudian juga ada Bapak Saiful Bahri dari SMP Negeri 2 Propo. Pasti Pamekasan ya. Ya. Oke, saya juga punya rekan online yang berasal dari Pamekasan. Insya Allah besok akan membersamai kita semua sebagai moderator, yaitu dari SMP N Propo Pamekasan. Oke, Bapak Ibu, eh, untuk sebelumnya mari kita bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, sekaligus pembawaan materi dari narasumber kita Bapak Daman Said SSI, kemudian tanya jawab, kemudian closing statement, yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang pertama marilah kita membaca basmalah bersama-sama dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap agama pemeluk selain agama Islam. Baiklah. Atau kita bisa menundukkan kepala sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu selesai. Oke, terima kasih. Saya sapa-sapa dulu yang ada di Zoom. Udah kira-kira ini ada yang di pintu masuk juga, saya izinkan masuk. Oke, terima kasih. Saya lihat dulu di YouTube juga ada beberapa di situ. Ada Ibu Desti Triana ya dari Palembang, kemudian dari Ibu Dwi Riani dari Karanglewas. Oh ya. Kemudian dari Ibu Suryani dari SD Negeri 267 Pinrang. Dari Ibu Nur Fadila juga Negeri UPT SMP Negeri 2 Tapung ya. Dan Bapak Ibu lainnya yang belum bisa saya sebutkan masing namanya, dan bersama saya kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama belajar. Saya Fitria Nurhasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya membersamai Bapak Ibu selaku moderator pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Penasehat Komunitas Kolaborasi kita, yaitu Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMA PGRI Larangan. Beliau adalah Kepala Sekolah Bergema BLPT di tahun 2024. Beliau juga sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Kemendikbudristek di tahun 2023. Dan juga sekolah yang beliau pimpin mendapatkan penghargaan sebagai sekolah inspiratif. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada Bapak Daman Said untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak Daman. Halo Bapak Daman. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan BPGTK Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD, yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar, pengurus dan anggota baik komunitas belajar Komit Rudal dan komunitas belajar SMA Larangan, yang saya hormati moderator hebat sekaligus
Ketua Penggerak Komite Rudal Bu Fitri Sanah, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat Nusantara, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang di Zoom dan juga di live streaming YouTube. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Robbi, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempadan sehat. Dengan nikmat sempadan sehatlah kita semua Bapak Ibu bisa belajar malam hari ini Bapak Ibu. Tentunya saya tahu kesibukan Bapak Ibu di sekolah membersamai murid-murid tercinta, tapi Bapak Ibu masih meluangkan waktu istimewanya untuk saling belajar bersama dalam kegiatan webinar ini dengan tema mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Selanjutnya, salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena baulah yang telah membawa kita, mengisi kita seluruh umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benar seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sudah membersamai kita semua belajar bersama pada malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu dicatat sebagai ladang ibadah buat kita semua Bapak Ibu, dan harapannya bisa meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu dengan kita punya kemauan, punya komitmen untuk belajar. Mudah-mudahan meningkatkan kompetensi kita yang nanti berdampak pada proses hasil belajar murid dan juga untuk kemajuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Dan juga nanti sedikit apa yang diberikan Bapak Ibu diimplementasikan bersama murid-murid tercinta dan juga bersama transformasikan di mana Bapak Ibu bertugas bersama rekan sejawat. Mungkin saya agak sambil santai Bapak Ibu karena saya juga tadi siang ngisi webinar Bapak Ibu bersama Asosiasi Pengawas Sekolah Seluruh Indonesia. Jadi agak kurang suara agak kurang gitu, nggak begitu banter seperti sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pada belajar malam hari ini. Biasanya komunitas belajar Komite Rudal dan komunitas belajar SMA PGI Larangan ini Bapak Ibu biasanya dibersamai oleh Bapak Dr. Abu Her MPD, beliau selaku Kepala BBGTK Provinsi Jawa Timur, tetapi dengan kesibukannya beliau Bapak Ibu, kebadatan kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu, juga beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi dia juga mensupport kegiatan-kegiatan dalam bentuk komunitas belajar ini, webinar-webinar, dan juga demi untuk kemajuan pendidikan di negeri tercinta ini. Nah Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar wujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Bagaimana sih tentunya Bapak Ibu di mana Bapak Ibu tugas, walaupun juga Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai juga guru misalkan, atau yang menjadi pengawas atau pendamping satuan pendidikan yang di sini hadir Bapak Ibu tentu pasti punya cita-cita, Walaupun seperti pengawas PSP tidak punya sekolah, tapi kan punya pendamping satuan pendidikan. Oh inilah sekolah saya, binaan saya ingin seperti itu. Bapak Ibu juga seperti itu. Seperti apa sih mewujudkan sekolah kita yang kita citakan? Tentunya Bapak Ibu, kita mulai dari SDM kita. Kita mulai dari kita semua. Sumber daya manusia yang ada sekolah itu seperti apa? Seperti itu. Izin share screen Bu Fitri. Iya, silakan Pak Daman. Nampak Bu? Iya, tampak. Sudah Bu? Sudah. Bapak Ibu, kali ini Bapak Ibu saya akan membahas tentang sekolah yang kita cita-citakan Bapak Ibu. Keluar lagi ya Pak? Ntar dulu Bu. Oh ya, dicoba lagi.
Mohon kesabarannya ya Bapak Ibu, masih dicoba di share screen kembali. Oke, ada Ibu Siti Aisyah dari SDN 2 Jetis. Ya, Oke, Ibu. Kalimantan Tengah. Ya, silakan. Udah Ini ada Bapak Pak? Ibu, uraian tentang sekolah yang kita cita-citakan hadir untuk mendampingi setiap pihak yang ingin bergerak bersama dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Apapun letak geografis sekolah kita, apapun yang terjadi di mana Bapak Ibu bertugas, kita sebagai pendidik, tugas kita ini sangat mulia Bapak Ibu. Dan juga tugas kita ini sangat berat Bapak Ibu. Karena mengemban amanah, kepercayaan orang tua, masyarakat sekitar kepada kita. Makanya saya kalau di sekolah itu selalu menerapkan itu atau membudayakan rasa cinta dan memiliki. Lihatlah potret-potret pendidikan seperti di gambar ini. Ini daerah mana Bapak Ibu? Daerah pelosok sana. Saya banyak teman dari Papua Bapak Ibu seperti itu. Banyak. Saya itu kalau melihat statusnya ataupun dia bercerita Bapak Ibu, langkah untuk menuju ke sekolah itu perjalanannya itu Bapak Ibu luar biasa jauh. Bahkan untuk gajinya itu Bapak Ibu untuk digunakan untuk transportasi itu hampir gajinya itu hampir habis Bapak Ibu. Dia bercerita kepada saya Bapak Ibu. Makanya senyum dari anak-anak kita, senyum dari murid-murid kita ini dijadikan motivasi buat kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah melihat anak-anak tersenyum Bapak Ibu, maka kita itu juga menjadikan kita motivasi. Anggaplah anak-anak kita, peserta didik kita, murid-murid kita sebagai anak kita sendiri Bapak Ibu. Berilah pelayanan yang terbaik Bapak Ibu. Karena generasi anak bangsa Bapak Ibu ada di tangan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sangat mulia sebagai pendidik. Itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tentunya untuk mencapai sekolah yang dicita-citakan. Apa sih yang dicitakan sekolah-sekolah Bapak Ibu misalkan? Saya ingin Bapak Ibu murid ini berkualitas. Saya ingin sekolah kita ini maju berkembang seperti itu misalkan. Tentunya Bapak Ibu seperti kita membuat visi misi untuk mencapai visi maka kita harus mengimplementasikan menerapkan yang namanya misi. Tanpa misi dilakukan maka visi sekolah tidak akan tercapai. Makanya dengan sekolah yang dicita-citakan apa yang kita harus lakukan kita sebagai pendidik. Kompetensi dan karakter murid yang ingin kita bangun bersama. Sekolah yang baik, semua murid punya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter yang mereka perlukan untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi dan karakter ini mencakup kemampuan literasi, numerasi, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, nalar kritis, kreativitas, gotong royong, kebinekaan, dan kemandirian. Jadi Bapak Ibu, pelajar sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini Bapak Ibu, mereka murid juga punya kesempatan Bapak Ibu. Makanya bagaimana kita sebagai pendidik bisa membersamai murid-murid kita tercinta ini Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu terus belajar dan belajar meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu, maka mustahil Bapak Ibu akan semuanya tercapai. Karena apa? Bapak Ibu adalah sebagai pendidik yang membersamai sepanjang hari di dalam proses pembelajaran di kelas, maka dari itu Bapak Ibu harus meningkatkan kompetensi diri. Apa yang akan dibutuhkan oleh murid-murid kita? Kita hadir sebagai guru di saat pembelajaran berlangsung Bapak Ibu. Bagaimana kompetensi yang dibangun melalui pembelajaran? Kompetensi dan karakter dibangun secara bersama mulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan menengah. Pengembangan kompetensi dan karakter bersifat fleksibel. Artinya, pengembangan kompetensi menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, karakter murid, serta konteks lingkungan sekitar. Apa sih kebutuhan belajar murid? Jangan Bapak Ibu, misalkan dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, kita belajar sampai capek-capek memberikan materi, tetapi murid tidak mendengarkan. Murid ngantuk. Itu apa artinya? Maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai, Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan belajar murid? Kalau misalkan murid sudah lelah, capek, apalagi jam terakhir misalkan Bapak Ibu, kita misalkan bisa menggunakan teknik stop, mungkin bisa breaking, atau mungkin pembelajaran kontekstual, membawa murid ke lapangan sekolah, ke lingkungan sekitar, itu Bapak Ibu. Dan juga karakteristik sekolah. Bagaimana sih karakteristik sekolah misalkan? Kalau misalkan karakteristik sekolah misalkan daerah pedesaan, apa yang kita berikan?
Misalkan karakter sekolah kita di daerah misalkan yang banyak wisatanya misalkan. Nah, boleh pembelajaran itu langsung kita perkenalkan seperti itu, mengenalkan ketika sekolah misalkan pembelajaran tentang apa berkaitan dengan itu ya kita bawa anak-anak secara kontekstual di sana, Bapak Ibu. Serta konteks lingkungan sekitar Bapak Ibu seperti itu. Makanya Bapak Ibu kita harus paham dengan itu untuk mencapai sekolah yang kita cita-citakan. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana kepentingan ini dibangun melalui pembelajaran? Kalau di sini misalkan ini jenjang PAUD Bapak Ibu, di sini juga pendidikan dasar, di sini juga jenjang. Kebetulan ini kita bahas tentang masalah anak tentang PAUD, SD sampai dengan SMA Bapak Ibu. Kalau misalkan SMK beda lagi Bapak Ibu, ada materinya kalau SMK Bapak Ibu. Ini saya contoh jenjang pendidikan menengah melalui fase E hingga fase F karena SMA itu fase E dan F Bapak Ibu. Pengalaman belajar membangun kemandirian belajar serta keluasan dan kedalaman untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Bagi sekolah menengah kejuruan kompetensi dan kata murid dibangun secara lebih spesifik pada konsentrasi keahlian yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalkan SMK Bapak Ibu apa sih penjurusannya seperti itu Bapak Ibu. Ini PAUD Bapak Ibu, nah, saya bisa jelaskan satu persatu, Bapak Ibu bisa melihat jelas, mungkin nanti bisa Bu Fitri share materinya di grup WA seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sekolah murid berhak memiliki kompetensi dan karakter yang diperlukan untuk saat ini dan masa depan mereka serta yang selaras dengan nilai-nilai Bapak Ibu ini. Untuk mencapai hal tersebut, sekolah kita harus memiliki ini Bapak Ibu pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti apa sih pembelajaran yang berpusat kepada murid? Misalkan Bapak Ibu memberikan pembelajaran terdiferensiasi atau apa sih pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid Bapak Ibu seperti itu. Dan juga pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Jadi kita sebagai pendidik yang saya sampaikan tadi Bapak ya reflektif, gemar belajar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya sudahlah berada di zona aman, nyaman, ya sudah kita diam saja. Tapi Bapak Ibu harus juga gemar belajar tanpa harus menunggu instruksi kepala sekolah, tanpa harus menunggu instruksi dari dinas pendidikan dan juga saling berbagi. Jika Bapak Ibu punya sedikit ilmu atau pengetahuan, ya sudahlah Bapak Ibu kita saling berbagi dan berkolaborasi Bapak Ibu. Dan jika berkolaborasi ini Bapak Ibu, maka lebih mudah Bapak Ibu merangkul sesama rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu. Kita kolaborasi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Ini Bapak Ibu, jadi iklim sekolah yang aman. Buatlah iklim sekolah yang aman Bapak Ibu, antara sama rekan sejawat, juga murid. Jadi murid itu sering dampingi Bapak Ibu. Kalau dulu kan ada apa-apa pasti ke BK. Tidak Bapak Ibu, tidak harus semua ada BK. Jadi guru sering mendampingi murid-murid kita tercinta Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan Bapak Ibu. Ini apa yang akan dilakukan Bapak Ibu untuk perbaikan layanan berkelanjutan Bapak Ibu. Ini nanti kita jelaskan satu persatu. Ini yang di sekolah yang kita cetakan, murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila dengan melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, pendidiknya juga Bapak Ibu, iklim sekolahnya dan juga kemampuan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah ini Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pendidik mampu menyediakan proses pembelajaran efektif dan menyenangkan melalui interaksi aktif dan empati serta memperhatikan kebutuhan belajar murid. Maka apa sih kebutuhan belajar murid? Itu Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh memberikan pembelajaran kontekstual dan juga misalkan media ajarnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sebagai pendidik harus ada perencanaan. Jangan moro-moro, sudahlah besok hari Sabtu kita ngajar kelas 10, sudah masuk saja. Jadi malam ini pun apa yang besok Bapak Ibu akan mengajari kelas berapa, Bapak Ibu harus ada perencanaan, modul ajarnya siap tahu tidak, medianya seperti apa, sudah dirancang Bapak Ibu. Nah, hal itu media-medianya Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu, kalau sudah pembelajaran berpusat pada murid, insya Allah dan pasti Bapak Ibu murid itu akan aktif dan interaktif. Tidak ada istilah ngantuk Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menyediakan ice breaking dan lain Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu, pembelajaran bersama ini perencanaan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Berikut adalah ciri sekolah yang memiliki perencanaan pembelajaran efektif.
mengembangkan kurikulum satuan pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan selaras dengan kurikulum merdeka. Ini mengembangkan kurikulum satu, karena kurikulum itu Bapak Ibu yang diatur pada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang terbaru. Itu juga Bapak Ibu jika menyusun kurikulum satuan pendidikan, di situ juga Bapak Ibu disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Pengelompokannya, pembelajarannya Bapak Ibu seperti itu juga kita perhatikan di penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Menjadikan kurikulum tingkat satuan menjadi rujukan penyelenggaraan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Ini jelas Bapak Ibu. Merencanakan pembelajaran di kelas untuk memandu proses agar lebih nyaman. Jadi harus ada perencanaan Bapak Ibu. Jangan sampai murah-murah sudah masuk saja, jangan seperti itu. Nah, kemudian menyusun rencana pembelajaran, menjabarkan tujuan strategi pembelajaran, asesmen untuk apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, Bu. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memberikan pembelajaran, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu itu tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Pastikan juga di akhir kegiatan Bapak Ibu itu ada refleksi dan evaluasi. Itu. Jangan sampai sudahlah pembelajaran sudah selesai anak-anak, kita akhiri. Jangan seperti itu, adakan refleksi. Sejauh mana apa yang Bapak Ibu berikan dari pertama Bapak Ibu di kegiatan awal sampai penutup, apakah sama murid-murid kita bisa diterima Bapak Ibu. Seperti itu, jangan moro-moro langsung kita berikan pembelajaran. Takutnya nanti muridnya tidak pernah tahu apa yang Bapak Ibu sampaikan. Makanya juga Bapak Ibu menggunakan misalkan asesmen. Sering-sering Bapak Ibu menggunakan asesmen formatif. Tuh, karena asesmen formatif itu Bapak Ibu juga berfungsi untuk melihat sebagai kontrol kita. Sebagai kontrol kepada diri kita sebagai pendidik, juga sebagai kontrol kepada murid. Apakah pembelajaran yang saya berikan sudah tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai, apakah dari murid ataukah dari kita sebagai pendidik? Jadi sebagai kontrol juga asesmen itu Bapak Ibu. Kalau dari kita, saya akan ubah metodenya. Saya akan ubah media pembelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini pelaksanaan pembelajaran asesmen. Berikut adalah pembelajaran di kelas yang kita inginkan. Memahami kompetensi yang perlu dicapai murid dengan mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Memfasilitasi proses belajar, mendorong untuk merefleksikan keterhubungan materi. Jadi Bapak Ibu di situ murid-murid itu merefleksikan hubungan materi dengan kehidupan nyata Bapak Ibu. Misalkan kita belajar tentang apa gitu Bapak Ibu. Membangun kepercayaan diri murid dan juga menciptakan proses belajar yang interaktif, menumbuhkan kecintaan murid terhadap ilmu dan proses belajar itu sendiri Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu juga di situ Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memberikan proses pembelajaran Bapak Ibu, maka di situ harus menumbuhkan kecintaan murid terhadap ilmu Bapak Ibu seperti itu. Kalau murid sudah cinta, senang mengikuti pembelajaran Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu waktu itu akan terasa singkat. Pasti terasa singkat. Bahkan bertanya-tanya guru itu, kapan pembelajaran Bapak lagi? Justru sebaliknya, kalau kita tidak bisa menggunakan tidak ada perencanaan, tidak bisa membuat kelas interaktif, walaupun cuma 45 menit, akan terasa lama ke murid. Mereka ngantuk, mungkin bercanda, tidak mendengarkan Bapak Ibu seperti itu. Menerapkan asesmen yang menghargai keragaman laju perkembangan murid tanpa memberikan label. Jadi Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu jika ada asesmen Bapak Ibu tidak usah melabel-labeli. Inilah murid yang low, inilah murid yang middle, inilah murid yang high. Tidak usah Bapak Ibu. Yang tahu Bapak Ibu. Kalau misalkan ada murid yang low, Bapak Ibu buat strategi atau perencanaan bagaimana sih anak yang low misalkan. Misalkan nanti anak yang low, murid yang low itu misalkan bisa menggunakan di saat pembelajaran pakai tutor sebaya. Jadi misalkan murid yang sudah kemampuan high bisa membantu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mendampingi lebih lama pada murid yang low dengan harapan bisa membimbing yang siswa yang low itu bisa bertanya aktif gitu Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang high Bapak Ibu? Misalkan diberikan materi yang lain ataupun membimbing atau memberitahu murid-murid yang lain. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, manajemen kelas. Berikut adalah ciri sekolah yang menerapkan manajemen kelas dengan baik. 1. Membangun suasana belajar yang fokus sehingga murid optimal dapat memanfaatkan belajar Bapak Ibu seperti ini. Membangun suasana belajar yang fokus sehingga murid optimal dalam memanfaatkan belajar Bapak Ibu. Kalau sudah murid itu sudah misalkan Bapak Ibu sudah aktif, interaktif, fokus pada pembelajaran, insya Allah tujuan pembelajaran tercapai Bapak Ibu. Nanti misalkan murid-murid tidak kondusif, ya sudahlah kita pasti ngajar.
memberikan materi, sedangkan muridnya Bapak Ibu kocar-kacir. Makanya Bapak Ibu di modul guru penggerak itu Bapak Ibu ada istilahnya Ada istilahnya hmm, di modul guru penggerak itu namanya Bapak Ibu. Mindfulness. Istilahnya hadir sepenuhnya. Sebelum Bapak Ibu itu memberikan proses pembelajaran, pastikan murid itu siap menerima Bapak Ibu pembelajaran kita. Contoh misalkan bangku sudah dirapikan dulu, ruangan itu Bapak Ibu harus sudah bersih. Kalau sudah bangku kocar-kacir, ruangan kotor, apakah kita enak di dalam belajar? Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya menghindari tindakan agresif baik verbal maupun non-verbal dalam mengelola perilaku siswa. Jadi Bapak Ibu ini hindari Bapak Ibu tindakan agresif. Jadi Bapak Ibu sekarang murid-murid itu tidak seperti dulu Bapak Ibu seperti itu. Jadi sekarang itu ayolah ciptakan yang aman nyaman saja dalam proses pembelajaran. Misalkan ada murid-murid yang misalkan terlambat, sudah Bapak Ibu tidak usah dikasih sanksi. Berikan mereka pertanyaan pemantik saja sehingga mereka sadar kenapa saya kok bisa terlambat, apa yang saya harus lakukan agar tidak terlambat lagi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya menyusun kesepakatan belajar setelah partisipasi bersama murid. Jadi Bapak Ibu menyusun kesepakatan belajar. Misalkan Bapak Ibu membuat kesepakatan belajar, contohnya misalkan Bapak Ibu sepanjang pembelajaran kita saling aktif Bapak Ibu, murid-murid ya aktif dalam pembelajaran, diskusi itu. Jadi saling bertanya gitu. Buat kesepakatan belajar yang sekiranya buat menarik. Dan juga libatkan murid juga. Apa sih kata murid yang bisa misalkan di dalam sepanjang proses pembelajaran, jika misalkan proses pembelajaran meninggalkan kelas, misalkan pamit atau seperti itu Bapak Ibu. Itu terserah Bapak Ibu bagaimana bisa mengelola manajemen kelas. Selanjutnya Bapak Ibu dukungan sosial emosional. Berikut adalah ciri sekolah yang memberikan dukungan sosial emosional bagi murid. Membangun kepercayaan diri murid untuk terus berusaha mengembangkan dirinya. Jadi Bapak Ibu memberikan kepercayaan diri untuk mengembangkan dirinya. Jadi Bapak Ibu, murid itu kan terkadang ada yang agak mungkin dari segi pedagogiknya murid itu agak kemampuannya agak rendah misalkan Bapak Ibu. Tapi kadang anak ini itu kan punya potensi-potensi yang lain seperti itu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu silahkan gali hal yang seperti itu agar murid itu bisa mengembangkan dirinya. Misalkan pintar lukis dan lain-lain Bapak Ibu seperti itu. Menjaga interaksi yang setara dan saling menghargai antara pendidik dan murid Bapak Ibu. Jadi menjaga interaksi yang baik Bapak Ibu antara guru dan muridnya. Jadi tidak usah membuat kegaduhan. Jangan terlalu kita walaupun kita sebagai pendidik melakukan kekerasan murid karena kayak dulu Bapak Ibu, kalau dulu mungkin waktu kita SD Bapak Ibu kalau kita tidak mengerjakan PR sudah menggigit kapur. Coba kalau sekarang Bapak Ibu dilaporkan kan gitu Bapak Ibu ya. Nggak boleh Dilaporkan sekarang, atau Pak. muridnya melawan seperti itu Bapak Ibu. Nggak boleh sekarang. Sekarang memberikan perhatian dan bantuan ekstra kepada murid yang memerlukan dukungan lebih banyak dari yang lain Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita memberikan perhatian yang ekstra kepada murid. Misalkan Bapak Ibu, misalkan ada murid yang sering menyendiri, terus sedih, bahkan ada murid yang misalkan bahagia terus sendirian. Nah itu Bapak Ibu tidak apa-apa. Itu bukan hanya tugasnya seorang guru BK. Boleh wali kelasnya atau guru pun untuk menghampiri. Ada apa gitu kok sedih? Nanti kan bisa bercerita. Kalau misalkan saya sedih karena orang tua saya begini, saya tidak diberikan uang saku. Nah nanti kita sebagai pendidik hadir sebagai orang tua lah, perwakilan orang tua di sekolah. Jadi murid itu enak Bapak Ibu seperti itu. Jangan sampai istilahnya murid itu kalau misalkan diam didiamkan saja. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tanyakan seperti apa gitu. Memberikan umpan balik terhadap hasil kerja dan perilaku murid secara konstruktif. Jadi memberikan umpan balik terhadap hasil kerja Bapak Ibu. Apapun hasil murid Bapak Ibu, kita berikan kita berikan dukungan perilaku murid secara konstruktif Bapak Ibu sehingga mereka terus berkarya, semangat di dalam belajarnya Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini Bapak Ibu, pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi pendidik memahami manfaat penerapan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan serta belajar bersama sebagai suatu strategi untuk meningkatkan dirinya suatu kualitas belajar yang diterima oleh muridnya. Ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik harus gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jangan sampai Bapak Ibu berada di zona aman dan nyaman. Wah sudahlah,
gaji saya oke, TPG saya lancar, tidak ada wena apa, sudahlah kita masuk. Jangan seperti itu. Kita harus gemar belajar, terus belajar Bapak Ibu. Seperti malam hari ini di waktunya kita istirahat, kita belajar Bapak Ibu. Dengan belajar kita pasti menemukan sesuatu, wawasan-wawasan baru Bapak Ibu. Karena ilmu itu akan terus tumbuh Bapak Ibu. Sekarang ada pembelajaran mendalam, ada coding. Mungkin tahun depan di tahun 2026 ada apa lagi. Makanya kita kalau sekarang ada pembelajaran, kita belajar tentang pembelajaran mendalam. Ada AI, ada coding, kita belajar ya Ibu, seperti itu. Dan juga sering berbagi. Jadi kalau kita punya ilmu, ya sudah, transformasikan kepada rekan sejawat. Implementasikan bersama murid-murid kita. Dan juga saling berkolaborasi. Ya kalau kita bisa kolaborasi, ngapain kita sendiri-sendiri Bapak Ibu? Ayo kita kolaborasi. Demi terciptanya kualitas pembelajaran yang bermutu untuk kemajuan sekolah SMA Merdeka misalkan. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, refleksi pembelajaran. Berikut adalah ciri sekolah pendidik yang terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Makanya saya sampaikan tadi Bapak Ibu, biasakan Bapak Ibu merefleksikan dari pembelajaran Bapak Ibu. Melihat kegiatan mengajar sebagai kesempatan untuk belajar dan pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu lihat dulu kegiatan proses pembelajarannya untuk pengembangan diri. Makanya kita refleksi. Kalau misalkan saya kok menggunakan metode ini, tapi kenapa sih murid-murid kita tidak pernah menerima pembelajaran saya? Jadi kita berefleksi Bapak Ibu, oh ternyata saya salah di ini. Ternyata murid jenuh, makanya saya harus seperti ini. Sekali-kali saya tidak harus di kelas, mungkin saya pamit ke perpustakaan, misalkan. Saya pamit di lapangan, kita mengkontekstualkan pembelajaran, boleh dah Bapak Ibu. Tidak seperti dulu. Dulu kan proses pembelajaran harus dalam kelas. Kalau sekarang tidak boleh. Jadi kalau saya itu ke guru-guru boleh mau belajar di teras depannya perpus yang enak silakan. Yang penting murid benar-benar belajar dan interaktif aktif. Tuh. Melakukan refleksi secara rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu secara rutin Bapak Ibu terhadap pelaksanaan pembelajaran. Jangan hanya terus ngajar. Materi ini harus selesai. Materi ini harus selesai, CP ini harus selesai. Tetapi murid tidak menerima dari kita ilmu pembelajaran dari kita, apa artinya? Makanya kita rutin-rutin merefleksikan diri. Apa sih kekurangan dari kita? Apa sih kebutuhan murid kita? Bagaimana enaknya pembelajaran kita? Media kita, Bapak Ibu, media pembelajaran gitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini. Belajar tentang pembelajaran. Berikut adalah ciri sekolah dengan pendidik yang terbiasa belajar tentang pembelajaran. Mencari sumber belajar yang relevan secara terbuka. Jadi Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, sumber belajar itu sangat banyak Bapak Ibu. Sama dengan murid-murid kita. Jadi sumber belajar murid itu bukan hanya guru. Iya kalau dulu. Di era 80-an, dari 90-an. Mungkin murid bisa belajar dengan. Tapi kalau sekarang, ada AI, ada YouTube, ada TikTok, bisa browsing di Google Chrome. Sama dengan kita. Kalau kita ingin belajar tentang coding, ya kita browsing materi tentang coding, ikut pelatihan-pelatihan, ikut webinar-webinar, workshop, atau kita boleh belajar pelatihan mandiri di ruang GTK. Banyak Bapak Ibu secara terbuka kita kalau ingin mau belajar Bapak Ibu. Tergantung dari kita, komitmen kita dan kemauan. Ya kalau Bapak Ibu sudah tidak punya komitmen dan kemauan untuk belajar, ya percuma Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya komitmen ingin belajar Bapak Ibu, walaupun kita capek-capek, optimis kita belajar Bapak Ibu. Seperti malam hari ini. Yang lain tidur, kita belajar. Ya beda Bapak Ibu seperti itu. Sama dengan kita. Kita bekerja, tetangga kita tidur. Kita pasti dapat rezeki, kan seperti itu. Bapak sama dengan ini. Selanjutnya, memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kondisitas berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini Bapak Ibu. Sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah adalah Bapak Ibu, setiap sekolah mempunyai komunitas belajar dalam sekolah. Pelaksananya 1 minggu 1 kali, minimal 1 jam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, nanti apa sih yang dibahas? Tentunya untuk hasilnya, indikatornya untuk proses memperbaiki proses pembelajaran murid. Apa yang dibahas? Ya kita saling berbagi praktik baik. Kita bahas di sana, misalkan di kelas saya kok rame, di kelas saya enggak kok kondusif. Jadi mungkin yang kelas kondusif
bisa berbagi praktek baiknya di komunitas belajar atau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Seperti itu. Makanya komunitas belajar ini Bapak Ibu ya sangat efisien. Seperti sekarang ini kan komunitas belajar komunitas belajar daring. Jadi kalau komunitas belajar itu kan ada 3 Bapak Ibu. Komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, STM Game, PK3, SMA, dan ini komunitas belajar daring yang ada di ruang GTK Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu penerapannya Bapak Ibu seperti ini. Berikut ciri sekolah dan pendidik dan yang terbuka untuk menerapkan praktek baru. Jadi penerapan praktek baru Bapak Ibu. Mencoba praktek baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Misalkan ada perlombaan-perlombaan. Sudahlah Pak, saya nggak mau ikut. Saya takut kalah. Kalah menang itu biasa. Yang penting ilmunya. Sama dengan ini. Bapak Ibu tidak pernah takut. Misalkan Bapak Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Misalkan Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Coba saja Bapak Ibu seperti itu. Seperti tidak keluar dari makna yang ada di modul ajar Bapak Ibu. Berkreasi dalam menyajikan pengalaman belajar terhadap bagi peserta. Jadi Bapak Ibu silakan bisa berkreasi, membuat inovasi-inovasi. Dibuat seperti apa sih? Kan sekarang banyak kan di akun-akun TikTok guru itu Bapak Ibu, misalkan di dalam menggunakan kartu, mainan, kan itu banyak. Itu Bapak Ibu memerlukan kreasi Bapak Ibu, inovasinya agar murid itu benar-benar aktif dan interaktif Bapak Ibu. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Iklim lingkungan belajar yang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh warga sekolahnya, serta membangun sikap positif terhadap keberagaman Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, keamanan, aman dari intoleransi, kekerasan, dan zat berbahaya. Berikut adalah ciri sekolah memiliki lingkungan aman dan intoleransi, kekerasan, dan zat berbahaya. Mempunyai program tim dan mekanisme untuk mencegah isu kekerasan. Ini Bapak Ibu, itu ada TPPK kalau di sekolah Bapak Ibu. Jadi membuat program tim itu Bapak Ibu. Kalau di sekolah itu kan ada TPPK Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kekerasan itu yang bisa sehingga mungkin Bapak Ibu hindari sejak dini. Makanya adakan sosialisasi bersama orang tua, komite masyarakat seperti itu Bapak Ibu. Membekali pendidik dan tenaga kependidikan dengan kemampuan untuk mencegah dan menangani berbagai isu keamanan. Jadi Bapak Ibu kita sebagai pendidik juga kita lebih baik mencari aman saja sih Bapak Ibu, jangan mencari konflik. Carilah solusi, duduk bersama, mediasi Bapak Ibu. Enggak usah. Kita ini sekolah Bapak Ibu menjadi contoh tempat untuk mencari ilmu. Jadi Bapak Ibu lebih baik hindari hal seperti itu. Jika misalkan sudah emosi, sudah memuncak, sudahlah tenangkan diri Bapak Ibu sesama rekan sejawat seperti itu. Melibatkan orang tua atau wali murid dalam pencegahan dan penanganan isu keamanan. Jadi Bapak Ibu libatkan juga ada sosialisasi, misalkan di dalam sosialisasi Bapak Ibu mungkin anak putra putri kita di sini hanya sekian jam, tetapi bersama Bapak Ibu di sekolah itu di dalam keluarga itu lebih lama. Jadi memberikan edukasi contoh karakter-karakter yang baik kepada anak-anak kita seperti itu Bapak Ibu. Istilahnya melibatkan orang tua juga Bapak Ibu seperti itu. Karena di dalam suksesnya pendidikan juga tidak luput dari orang tua, komite dan masyarakat Bapak Ibu seperti itu. Dan juga warga sekolah. Menjamin keselamatan murid dengan mengawasi dan memenuhi bangunan serta lingkungan sekolah secara berkala Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu juga keselamatan murid dengan adanya Sarpas juga diperhatikan Bapak Ibu. Mana kan bisa melibatkan PUPR. Bagaimana tingkat kerusakannya, parah atau tidak, layak atau tidaknya gitu Bapak Ibu. Jadi bisa melibatkan dianalisis oleh PUPR setempat Bapak Ibu. Inklusivitas Bapak Ibu. Berikut adalah ciri sekolah yang memiliki lingkungan belajar inklusif Bapak Ibu. Di sini mengakomodasi beragam kebutuhan belajar murid melalui kebijakan atau prosedur yang tepat. Mengakomodasi beragam kebutuhan belajarnya murid Bapak Ibu. Tuh. Meningkatkan pemahaman kompetensi peserta didik serta orang tua murid dengan memiliki kebutuhan belajar murid Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memahami Bapak Ibu kompetensi pendidik dan orang tua juga. Menjadikan fasilitas lainnya yang ramah bagi murid berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Jadi disediakan misalkan toiletnya seperti itu Bapak Ibu. Kebinekaan Bapak Ibu. Berikut adalah ciri sekolah yang memiliki lingkungan belajar yang bineka, memahami dan menghargai keberagaman,
kita toleransi juga Bapak Ibu ya. Nah, misalkan barusan bagi yang umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka kita toleransi. Jika ada di sekolah itu ada yang beda agama, ya saling toleransi, menghargai Bapak Ibu seperti itu. Sebaliknya, umat Muslim ke umat Nasrani seperti itu namanya menghargai keberagaman, toleransi Bapak Ibu. Membangun sikap positif terhadap keberagaman melalui membangun sikap positif. Membangun sikap positif terhadap keberagaman melalui kegiatan pembelajaran dan program sekolah. Jadi Bapak Ibu membangun sikap positif keberagaman Bapak Ibu. Dan juga menghargai keberagaman pendidik, tenaga pendidik dan murid melalui kebijakan yang inklusif Bapak Ibu. Itu kebinekaan. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Jadi kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan, kepemimpinan kepala sekolah berperan penting untuk memandu sekolah warga sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan serta berkelanjutan bersama-sama Bapak Ibu. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan ini Bapak Ibu, memiliki visi pembelajaran yang jelas dan berkolaborasi bersama warga sekolah. Tak konsentrasi. Kenapa Pak Daman ada yang bisa Ini Bapak Ibu memiliki visi pembelajaran. Di sini berikut adalah ciri sekolah dengan pemimpin yang mampu mengelola pencapaian visi misi Bapak Ibu. Mengembangkan kurikulum dan program kerja sekolah yang selaras dengan visi misi dan memenuhi kebutuhan belajar. Jadi Bapak Ibu di situ mengembangkan kurikulum program kerja yang selaras dengan visi misi agar cepat tercapai tujuan kita. Apa visi misi sekolah kita? Maka tuangkan juga di dalam program kerja Bapak Ibu. Menyampaikan visi misi kepada seluruh warga sekolah, mendorong pembentukan nilai dan budaya bersama. Jadi Bapak Ibu, visi misi itu Bapak Ibu bukan hanya disusun oleh kepala sekolah dengan wakakurikulum tidak. Tetapi visi misi itu dibuat bersama Bapak Ibu dan diimplementasikan secara bersama-sama Bapak Ibu. Agar visi itu cepat tercapai, maka terapkan implementasikan misi itu Bapak Ibu. Visi misi itu bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi. Visi misi itu bukan hanya sekedar akronim. Tetapi visi misi itu melambangkan apa yang akan dicapai di sekolah itu Bapak Ibu. Dan visi misi itu tidak akan kekal. Bukan hanya sekolah ini baru pertama buat visi misi dipakai untuk selamanya, tidak. Maka kita harus ada mereview visi misi. Apakah visi misi ini yang dibuat di tahun 2025 masih relevan untuk dipakai di 2026. Makanya harus ada review kembali. Jika misalkan ada perubahan, ya dirubah Bapak Ibu. Dituangkan dalam berita acara. Berkolaborasi dengan orang tua, wali murid dan masyarakat, termasuk dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita kolaborasi Bapak Ibu. Jika misalkan membutuhkan MOU Bapak Ibu kolaborasi. Dan juga misalkan P5 mau MOU dengan perusahaan, silakan Bapak Ibu. Memimpin evaluasi secara berkala terhadap penerapan visi misi ini yang saya pegang tadi. Memimpin evaluasi secara berkala terhadap penerapan visi misi peninjauan hasil. Nah, jadi Bapak Ibu dari program kerja itu juga dievaluasi. Apakah ini sudah efisien? Kalau misalkan ini tidak dampak, ya kita rubah Bapak Ibu programnya seperti itu. Kalau sudah efisien ya lanjut gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terus melakukan perbaikan kelanjutan dalam proses ini Bapak Ibu. Maksudnya ini berikut adalah ciri sekolah pemimpin yang mampu melakukan perbaikan berkelanjutan oleh pembelajaran. Memimpin pembelajaran kurikulum tingkat satuan lanjut untuk pembelajaran diikut oleh keluarga. Jadi Bapak Ibu, sekolah itu memimpin kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan itu disusun di awal tahun pelajaran dan berlaku selama setahun. Di kurikulum satuan pendidikan itu Bapak Ibu juga dilihat dari karakter sekolah, visi misi, terus pengelompokan pembelajaran, termasuk juga ekstrakurikulernya apa, intrakurikulernya seperti apa, mungkin ada muatan lokal daerah, dan juga kokurikulernya P5, mungkin juga melihat juga lingkungan sekitar Bapak Ibu seperti itu. Memimpin evaluasi penerapan kurikulum untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan belajar murid. Nah ini Bapak Ibu memimpin evaluasi. Jadi ada evaluasi penerapan kurikulum setahun. Kenapa? Jadi jangan sama diam. Dan juga menggunakan berbagai sumber data, termasuk umpan balik, pendidik, dan pendidikan murid dan orang tua dalam proses evaluasi.
Jadi di dalam evaluasi itu Bapak Ibu juga melibatkan pendidik, orang tua, dan juga murid Bapak Ibu diminta sebagai data. Jadi Bapak Ibu jika mengelola sekolah, boleh Bapak Ibu juga menggunakan raport pendidikan. Sekarang kan ada raport pendidikan Bapak Ibu, untuk perbaikan Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu berikut adalah ciri sekolah dengan pemimpin yang mendukung upaya peningkatan kompetensi. Mendukung guru dalam melakukan refleksi dan evaluasi secara rutin untuk meningkatkan kelainan. Jadi, berikan yang terbaik, pelayanan yang nyaman kepada guru-guru kita Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dan evaluasi kinerjanya. Mengamati kinerjanya guru untuk memahami kebutuhan belajar mereka secara mendalam. Jadi kita juga amati bagaimana guru di saat proses pembelajaran mungkin dijadikan dijadikan tolak ukur, misalnya kita dengan mengadakan observasi kelas itu Bapak Ibu. Menyediakan dukungan program dan cara untuk meningkatkan dan tenaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu kita harus menyediakan memberikan dukungan Bapak Ibu program kepada guru. Misalkan di dalam guru guru misalkan mau ikut kegiatan MGMP, didukung Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi, komunitas belajar, ikut pelatihan waktu, silahkan Bapak Ibu. Melakukan refleksi diri dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Ini jelas Bapak Ibu. Berikut ciri sekolah yang memimpin yang sumber daya sekolah sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. Merencanakan kegiatan tahunan yang memperhatikan perbaikan pembelajaran dan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya itu Bapak Ibu membuat rencana kerja tahun RKT Bapak Ibu. RKT itu saya berdasarkan misalkan dari raport pendidikan, kita IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Apa sih yang harus diperbaiki di raport pendidikan? Yang merah, yang kuning, atau yang kita taruh di RKT. Kemudian juga seperti tadi itu juga sumber informasi, sumber datanya dari orang tua, murid, seperti itu Bapak Ibu. Melaksanakan pengelolaan anggaran sekolah secara transparan sesuai dengan rencana mendukung. Jadi Bapak Ibu, izin minum dulu Bu. Silakan Pak Daman. Jadi Bapak Ibu di dalam pengelolaan anggaran sekolah kita harus transparan Bapak Ibu. Kalau saya seperti ini bersama kurikulum. Uang bos kita dalam 1 tahun dapat ini Bapak Ibu, silakan maka silakan guru-guru jika ada program gitu. Nah, kemudian kalau saya itu dibuat dalam rangka rapat kerja Bapak Ibu, rapat kerja. Nah, di sana guru-guru misalkan kurikulum membuat kegiatan ini, guru. Nah, kemudian Bapak Ibu disesuaikan. Kalau misalkan melebihi ya kita pangkas, bisa ke tahun berikutnya seperti itu. Jadi enak Bapak Ibu seperti itu. Bagian serpas mungkin ATIKA dan lain-lain Bapak Ibu seperti itu. Menyusun rencana anggaran detail dengan menambahkan sumber dana alokasi dan secara jelas. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kan mungkin sumber anggarannya itu dari bos, syukur-syukur kalau dapat bos kinerja gitu. Jadi bisa maksimal Bapak Ibu seperti itu. Melaporkan secara berkala pengelolaan anggaran kepada Pemkominfo untuk memastikan transparan. Jadi Bapak Ibu kita harus melaporkan sedikit uang yang dipakai untuk operasional sekolah Bapak Ibu, namanya itu didapatkan dari pemerintah, maka kita wajib melaksanakan pelaporan seperti SPJ. Misalkan kita mau beli tinta, printer, apa itu dilaporkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terakhir, setiap sekolah memiliki kecepatan yang berbeda dalam mewujudkan sekolah yang karena titik berangkat dan kemampuan beragam. Ini Bapak Ibu, jadi kita itu bermacam-macam. Mungkin sekolah yang di kota, mungkin di sana orang tuanya sudah mendukung, muridnya memang kompetensinya oke. Orang tuanya mendukung anaknya itu dimasukkan ke bimbel. Makanya Bapak Ibu, mungkin kalau di sini ada PSP, pengawas yang ikut webinar ini, jangan samakan. Harus tahu karakteristik sekolah. Misalkan sekolah yang desa disamakan dengan yang kota. Halo. Mungkin murid yang di desa membuat payung dari daun pisang mudah. Sebaliknya bagi murid yang di kota membuat payung dari daun pisang sulit. Artinya apa? Jadi kita itu harus beda, ada kecepatan. Murid di kota berprestasi. Halo, bukan hanya dari sekolah. Terkadang orang tuanya ini bimbel, ke kota ini bayar ini, sekolah les privat. Ini Bapak Ibu, makanya harus tahu proses. Jangan langsung melabeli sekolah ini.
Yang mungkin ada PSP yang di sini Bapak Ibu yang melabel-labeli, harus tahu prosesnya. Itu prosesnya seperti apa di bawah. Ini jelas setiap sekolah memiliki kecepatan yang berbeda dalam mewujudkan sekolah yang kita, karena titik berangkat dan kemampuannya beragam. Misalkan sekolah besar, banyak program karena bosnya besar. Bagaimana sekolah yang kecil, terkadang hanya untuk operasional sudah defisit. Makanya kita harus belajar. Kita harus belajar Bapak Ibu agar tahu itu. Selanjutnya, fokus kita bukan pada kecepatan atau jarak yang kita tempuh, melainkan pada komitmen bersama untuk terus bergerak maju demi memastikan pendidikan terbaik bagi staf anak. Terima kasih sudah turut mengambil peran. Nah, ini Bapak Ibu, fokus kita bukan masalah kecepatan dan jarak, tetapi komitmen bersama untuk terus bergerak. Jadi Bapak Ibu jangan melihat, oh itu tidak ada, sekolah itu tidak pernah ada prestasinya, muridnya tidak ada. Maka hal yang seperti itu Bapak Ibu, komitmennya guru-guru, kalau sudah guru-guru kompak, terus mereka terus belajar, terus belajar, sama dengan saya di sekolah Bapak Ibu. Kalau misalkan ada lomba, ayo ikut Bapak Ibu. Ada program guru penggerak, awal saya Bapak Ibu, ayo ikut guru penggerak. Pak, katanya berat Pak, katanya banyak tugas, ya namanya mau belajar. Takut tidak lulus Pak, sudahlah bismillah, semangat yang punya kemauan. Lulus alhamdulillah, tidak lulus ambil ilmunya, implementasikan kepada murid-murid tercinta. Itu saja kalau saya Bapak Ibu. Jadi Alhamdulillah proses. Bapak Ibu. Kalau kita data sekolah saya se-Kabupaten Pamekasan Bapak Ibu, dari jumlah guru yang memenuhi syarat, paling banyak sekolah saya yang paling lulus guru penggerak. Paling banyak yang Luar lulus biasa sebagai ya. pengajar praktek. Bahkan seorang kepala sekolah, lulus satu-satunya kepala sekolah yang jadi fasilitator guru penggerak. Itu adalah proses. Bukan hanya langsung dilabeli di sekolah ini. Ya Itu benar-benar Pak. Bapak Ibu. Harus Jadi tahu ada prosesnya. prosesnya itu Pak. Ya. Makanya saya itu di daerah saya, di Kabupaten Pamekasan, saya paling kritis mengkritik Bapak Ibu apabila tidak benar. Karena saya tidak pernah takut selama saya berada di jalur benar. Itu Bapak Ibu. Di sini sudah jelas. Makanya kita harus belajar. Itu. Ini di pang nyata sudah seperti ini Bapak Ibu. Mari bergotong royong, terus bergerak semua mewujudkan sekolah yang berkualitas melalui proses peningkatan layanan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama gotong royong terus bergerak. Itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin dari saya Bapak Ibu, sedikit semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali materinya pada malam hari ini ya Pak Daman. Ternyata kita itu pasti berproses beda ya, beda kemampuan, beda di mana titik kita berangkat, di mana kita kemauannya, bagaimana kita akan menuju ke untuk berproses itu yang paling penting dalam mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Dan tentunya kita kekompakan juga perlu, solidaritas, bentuk perhatian juga perlu, hal-hal kecil-kecil seperti ini yang sering dilewatkan, ini justru ini adalah proses, ini adalah yang sangat terpenting bagi kita semua untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Daman Said. Oke. Ya, luar biasa sekali materinya, sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah berada di sesi tanya jawab pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya kepada pemateri pada malam hari ini tentang bagaimana mewujudkan sekolah yang bisa kita wujudkan untuk mewujudkan cita-cita yang kita cita-citakan ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya. Yang di kolom chat YouTube mungkin ada yang bertanya, saya cek-cek dulu ya. Oke, di situ ada Bapak Ahmad Saiho, cuman hadir ya, belum ada pertanyaan. Oke, ada ucapan terima kasih kepada Pak Daman dari Ibu Rismaya. Oke, masih belum ada, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kita itu kalau misalkan ingin mewujudkan sekolah itu benar-benar
terwujud seperti apa yang kita cita-citakan, mencapai uh, karakter peserta didik yang diharapkan, sebenarnya kita cukup untuk berkolaborasi, kemudian saling berbagi. Di saat kita mempunyai kesuksesan dalam melaksanakan apa ide-ide yang ada dalam pikiran kita, tentunya kita itu bisa untuk berbagi. Siapa tahu ide kita itu di tempat di kelas lain di sekolah kita itu juga dapat berhasil dengan ide-ide kita. Jadi kita saling berkolaborasi itu memang sangat penting dan kekompakan juga. Uh, Tentunya kalau kita di sekolah kadang-kadang ada beberapa rekan guru yang masih belum bisa selaras. Nah, kita bisa memberikan dukungan dan juga semangat dan juga tentunya kita juga bisa pastikan kebermanfaatannya, dampaknya kepada peserta didik kita. Jika itu memang sudah benar-benar berhasil, kita baru memberikan tim trik suksesnya bagaimana kepada rekan-rekan sejawat sehingga nanti kita mewujudkan sekolah yang dicita-citakan sesuai visi dan misi itu nanti selaras bersama dan semuanya itu dilakukan secara kompak di satuan pendidikan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi cuman tidak kita juga tidak bisa berjalan sendiri ya tentunya. Kita juga harus bisa bersama-sama bersinergi satu sama lain dengan seluruh warga di sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, murid, wali murid, dan juga masyarakat. Baiklah Bapak Ibu, silakan Bu tuliskan pertanyaannya. Mungkin ada unek-unek seputar bagaimana cara mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Nah, Bapak Ibu yang ada di Provinsi Jawa Timur bisa mengikuti kegiatan inovasi sekolah dengan program EJIS ya, bagi yang di wilayah Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan atau Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik mungkin apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah dan mungkin sangat kebermanfaatnya sangat luar biasa. Bapak Ibu juga bisa berbagi praktik baik ataupun berdiskusi pada malam hari ini ya, untuk sama-sama kita saling berbagi pengalaman dan juga dapat berdiskusi satu sama lain untuk menguatkan. Dan atau Bapak Ibu juga bisa raise hand untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya. Ntar lagi saya tuliskan kirimkan link presensi ya. Sudah ada yang bertanya link presensi. Nah, ini sudah ada ini pertanyaan Pak Daman di chat YouTube dari Bapak Agus Subeki. Bagaimana menggunakan kebijakan yang harus dilakukan agar tercapai tata kelola sekolah yang ideal? Bagaimana Pak Daman? Apakah sudah bisa diterima pertanyaan dari Bapak Agus Subeki gitu? Gimana Bu? Diulang. Ya, saya ulang Pak. Begini Pak, bagaimana menggunakan kebijakan yang harus dilakukan agar tercapai tata kelola sekolah yang ideal? Penggunaannya mungkin Pak, penggunaan kebijakan yang harus diterapkan mungkin gitu ya, diterapkan agar tercapai tata kelola sekolah yang ideal. Itu Ya, terima pertanyaan dari kasih. Bapak Usman. Ya, Jadi kalau silakan. kita mengelola kebijakan Bapak Ibu, tentunya kita jangan sampai keluar dari aturan yang berlaku. Itu. Karena kalau kita misalkan mengelola kebijakan itu keluar dari aturan yang berlaku, maka itu juga tidak diperbolehkan. Contoh misalkan kita mengelola kebijakan tentang misalkan anggaran dana BOS, misalkan Bapak Ibu. Kita buat program misalkan yang tidak dibolehkan di dalam BOS, misalkan misalkan kita bagi sekolah negeri menggunakan mengeluarkan honor GTT melebihi dari 20% gitu.
memang tujuannya ingin mensejahterakan guru gitu. Kasihan guru-guru honorer misalkan kalau dibayar sedikit, tetapi kan di situ kebijakannya juga melanggar dari aturan. Jadi kalau kita ingin bagaimana kita melakukan kebijakan yang ideal, tentunya nomor satu Bapak Ibu kita melibatkan warga sekolah, juga berikan edukasi. Karena kenapa? Kadang-kadang pendidik atau orang tua masyarakat tidak pernah tahu dengan aturan itu. Jadi kalau kita duduk bersama, buat program bersama, anggarannya dari mana, kita kelola transparan, insya Allah Bapak Ibu yang disampaikan tadi, duduk bersama, kelola secara transparan, pelaporannya juga harus jelas Bapak Ibu seperti itu. Itu cara mengelola kebijakan secara ideal Bapak Ibu seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Daman. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Subahi. Bagaimana Bapak Agus Subahi? Apakah sudah bisa diterima jawaban dari Pak Daman? Silakan tuliskan komentarnya di chat YouTube. Sambil lalu menunggu Bapak Agus Subahi untuk memberikan responnya terhadap jawaban dari Pak Daman. Ada pertanyaan dari Bapak Aji Jatmiko di chat YouTube. Bagaimana cara meningkatkan peran guru dalam komunitas belajar di sekolah agar para guru gemar belajar dan berbagi praktik baik? Bagaimana Pak Daman? Apakah sudah bisa diterima pertanyaannya? Tadi Ya, silakan Pak. tadi siang Bapak Ibu saya mengisi webinar di APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, tentang membahas tentang komunitas belajar berdaya murid berkualitas. Tuh. Jadi bagaimana kalau kita ingin membuat guru itu semangat mengikuti komunitas belajar, kasarnya kan seperti itu. Jadi Iya. komunitas belajar itu ada 3, komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah, komunitas daring. Kita fokus pertanyaan Bapak tadi, komunitas belajar dalam sekolah. Jadi kalau komunitas belajar dalam sekolah, itu Pak, endingnya atau pembahasannya itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar murid. Bagaimana agar misalkan murid aktif? Maka yang pertama, jadikan komunitas belajar itu sebagai sarana belajar. Kalau kita belajar di buku saku, kombel, dalam sekolah, di situ sudah jelas Bapak Ibu, 1 minggu 1 kali minimal 1 jam. Apalagi sekarang ada edaran hari belajar guru. Nah, di saat ada komunitas belajar dalam sekolah itu 1 minggu 1 kali minimal 1 jam belajar Bapak Ibu. Nah, di situ kepala sekolah dan kurikulum menyepakati jadwal yang sekiranya tidak bisa tidak bentrokan dengan pembelajaran. Jadi guru itu bisa aktif seperti itu. Dan agar mereka aktif, berikan peranan. Jangan sampai hanya kepala sekolah dengan penggerak komunitas. Jadi setiap guru itu beri peranan. Kalau di sekolah saya, Bapak Ibu, setiap hari Sabtu seperti besok, secara bergantian. Kalau sekarang guru A memberikan praktek baik, minggu keduanya guru B. Apa materinya? Materinya seputar apa yang Bapak Ibu dapatkan praktek B-nya di dalam proses pembelajaran. Misalkan menggunakan metode ini trip gitu untuk menciptakan suasana kelas aktif-aktif. Itu sering seperti itu. Dan juga berikan edukasi kepada guru agar mereka punya komitmen dan kemauan untuk belajar. Jangan sampai kita ayo belajar karena ada kepala sekolah. Ayo belajar karena takut sama pengawas. Ayo belajar karena takut pada dinas pendidikan. Punya kemauan belajar sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau belajar akan tertinggal. Pastikan akan tertinggal karena ilmu itu akan terus tumbuh Bapak Ibu. Ingat, murid kita luar biasa Bapak Ibu. Sumber belajar mungkin Bapak Ibu, besok anak-anak kita akan belajar tentang masalah tumbuhan. Anak-anak sudah browsing apa tumbuhan di share di grupnya. Anak-anak sekarang punya WA semua. Itu Bapak Ibu. Jadi hal yang seperti itu sadar dan komitmen bersama bahwa kita sebagai pendidik tugasnya bukan hanya belajar, tetapi tugas kita adalah belajar sepanjang hayat. Itu Bu Fitri. Oke, terima kasih Pak Daman atas jawabannya yang sudah sangat jelas ya. Bagaimana Bapak Aji Jatmiko, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Pak Aji?
jawaban dari Pak Daman ini. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Belum ada respon dari Bapak Haji Jatmiko. Jadi sebenarnya kita itu juga memang harus mempersiapkan diri kita ya untuk bisa membuat peserta didik kita itu uh, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita harus bersama, duduk bersama. Kemudian kemauan itu juga paling penting dalam diri kita untuk bisa uh, memberikan semangat dan dukungan. Peserta kita itu luar biasa. Peserta didik kita itu luar biasa. Kita tinggal memberikan motivasi saja. Di mana letak bakat dan minatnya mereka itu di masing-masing bidang itu berbeda. Jadi jangan langsung kita melabeli peserta didik kita dengan uh, yang bodoh yang pintar atau label-label lainnya yang akan membuat mereka patah semangat. Jadi apa yang kita inginkan di dalam sekolah yang dicita-citakan ini diharapkan dimulai dari peserta didik kita dulu. Bagaimana cara kita melayani peserta didik kita, menjadikan mereka sebagai pusat pembelajaran di kelas. Peserta didik juga bisa diberikan kesempatan untuk mengakses terlebih dahulu materi-materi yang akan kita pelajari karena mereka itu lebih paham daripada kita. Kemungkinan yang paling besar itu kita sebagai gurunya malah akan belajar kepada mereka yang sudah paham banget terhadap digitalisasi itu ya. Kadang-kadang kita itu masih belum bisa ini, murid-murid kita udah bisa. Dan kayak chatbot dan lain sebagainya, kita sebagai guru juga bisa terlebih dahulu mendahului mereka meng- agar mereka itu bisa menggunakan chatbot dengan nama kita dan kita juga bisa mengaksesnya dengan berbagai platform-platform yang sudah tersedia. Jadi siswa biar tidak hanya mengakses sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka dan hanya untuk menimbulkan semacam kejenuhan, ketagihan seperti game-game, juga kita bisa memfasilitasi mereka untuk bagaimana untuk mengakses materi-materi pembelajaran yang bermanfaat bagi mereka dan berdampak. Oke, dari Ibu Lili Yuliati yang menambahkan ini, jangan lupa bagaimana teman-teman guru bisa rajin mengikuti webinar-webinar praktik baik. Juga tergantung pada acara webinar itu sendiri. Harus disetting semenarik mungkin sehingga teman-teman ingin terus mengikutinya. Oke, terima kasih Bu Lili Yuliati sudah menambahkan komentarnya dan memberikan masukan bagaimana supaya kegiatan itu tetap terus berjalan. Kita harus mengemas kegiatan itu semenarik mungkin, tentunya dengan materi-materi yang cukup up to date ya. Oke, di sini ada Bapak Aji Jatmiko. Ini berlanjut ke pertanyaan lagi nih Pak, bagaimana menelasati mena bagaimana menelasati ya kegiatan belajar guru jika masing-masing guru memiliki keterlibatan dalam berbagi praktik baik dan agar tidak terpaku pada satu orang saja. Menelasati, apa menyiasati maksudnya? Bagaimana menyiasati kegiatan belajar guru jika masing-masing guru memiliki keterbatasan dalam berbagi praktik baik dan agar tidak terpaku pada satu orang saja. Mungkin ada satu orang saja yang bisa berperan aktif di dalam di satuan Oke, pendidikan mungkin di Pak J. Oke, saya bisa menangkap silakan. begitu. Ya, silakan. Saya sudah menangkap. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus, Bapak Jatmiko. Dulu Bapak Jatmiko di sekolah saya tahun 2023, saya membentuk komunitas belajar, Pak Jatmiko. Terus saya gini, kok saya rasa saya terus di sekolah yang jadi narasumber saya. Setiap pertemuan saya, di MGMP saya juga kan ketua MGMP Matematika. Setiap ada pertemuan saya narsumnya. Setiap ada pertemuan saya narsumnya. Saya merasa apa ya, kalau seperti ini nggak akan maju kembali. Maka saya di sekolah gini, saya langsung list ke guru-guru. Ayo Bapak Ibu yang ingin bagi praktek baiknya, minggu ke-1 siapa, topiknya apa, minggu kedua. Guru-guru itu gini Pak, guru-guru itu memang sedikit harus dipaksa. Karena kenapa? Terkadang guru-guru itu ada yang begini karakternya. Ada yang bisa, tetapi pura-pura tidak bisa, agar tidak disuruh oleh kepala sekolah.
Ada Komplek guru yang Kodoyo. benar-benar tidak tahu. Ada guru yang tahu tapi takut. Ngecut. Itu macam-macam. Makanya saya begini ke guru-guru. Ayolah Bapak Ibu, bisanya apa? Kalau tidak bisa menjadi narasumber, sudahlah jadi moderator gitu. Kalau misalkan sudah tidak takut kaku, ya sudah siapkan naskah teks gitu. Hindari, saya bilang ke guru-guru, hindari kalimat saya tidak tahu, saya tidak terbiasa. Nah, kalau terus-terusan kita mendiri, saya tidak tahu, tidak terbiasa. Lah, kalau tidak belajar, pas kapan bisanya? Ini ada Bu Fitri ini, Pak. Guru-guru seperti itu. Ayo, minggu pertama siapanya di moderatornya, jadi narasumbernya. Nah, terbiasa seperti itu, Pak guru-guru. Alhamdulillah, guru-guru di saya ini, Bapak. Mau dijadikan narasumber kapan saja bisa. Mau dijadikan moderator kapan saja bisa. Ya memang awalnya agak kaku-kaku gitu kalimatnya. Ya biasa Pak namanya pertama kali. Saya dulu di 2022 Bapak Ibu. Baru adanya PMM. Saya sebagai narasumber nasional PMM Bapak Ibu. Berkali-kali. Belum ada P5. Saya yang jadi materi tentang P5 Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Waktu itu tahun 2022 bayangkan. Karena di PMR tuh lihat praktek baiknya tentang P5. Ya saya juga belajar. Ya biasa lah agak kaku-kaku. Akhirnya terbiasa. Karena yang dilakukan kalau sudah terbiasa, insya Allah Bapak Ibu seperti itu. Jadi misalkan besok ada webinar. Moderatornya tidak ada. Ambil guru saya siapapun pasti siap Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Jatmiko sekali-kali guru itu dipaksa. Gitu. Atau apa sih kemampuannya? Itu sudahlah, hormati, hargai kemampuannya. Misalkan mereka bisa share screen, mereka bisa jadi timekeeper, mereka cuma bisanya nge-share misalkan di kolom chat, ya sudah, hargai dia. Ya sudah, kalau misalkan Bapak Ibu hanya bisa share screen, silakan webinar Kombel sekarang share screen. Akhirnya mereka terbiasa. Nah, di komunitas belajar ini, Pak Jatmiko, komunitas belajar ini, komunitas Komit Uda dan komunitas belajar SMA Pegelarangan ini, Bapak Ibu, saya bilang, komunitas belajar ini milik kita bersama. Bukan milik saya dan bukan milik Bu Fitri Nursana, tidak, tetapi milik kita bersama. Bapak Ibu ini milik kita bersama. Jika misalkan Pak Jatmiko minggu depan ingin jadi narasumber berbagi praktek baik atau ingin menjadi moderator, silahkan, kita terbuka. Namanya saja kita belajar bersama Pak Ibu. Nah bisa kalau misalkan kalau misalkan ada kesalahan ya kita luruskan bersama-sama. Saya juga seperti itu. Jika ada yang salah saya luruskan dan saya menerima karena saya di sini belajar bersama bukan jadi narasumber gitu. Bukan jadi narasumber tetapi jadi teman belajar gitu Bapak Ibu. Mungkin itu deh saya Bu Fitriah, silahkan. Baik Pak Daman, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita kalau memang kita itu mendominasi kita lebih baik memberikan kesempatan dulu. Mungkin kita sedikit apresiasi agar mereka bisa maju, mungkin ya. Apresiasi, oh, luar biasa kamu bisa berbagi ini. Jadi kalau udah diberi apresiasi seperti itu, langsung kayaknya mereka bisa maju deh kayaknya gitu. Coba-coba dulu lah, siapa tahu nanti bisa juga agar tidak satu orang aja yang jadi pendominasi dalam kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan. Kita juga bisa memberikan apresiasi, kemudian dukungan, semangat, motivasi agar bisa berbagi. Bahkan kalau ini adalah berbagi itu adalah hal yang dapat dicatat sebagai amal ibadah, mungkin mereka juga bisa bergerak. Semoga bisa menjawab ya Bapak Aji Jatmiko pertanyaan dari Pak Daman ini. Jawaban dari Pak Daman ini. Ini dari Bapak Yogi. Terima kasih Pak Daman atas ilmunya sangat berinspirasi ya. Oke, sama-sama Pak Yogi. Kemudian di sini ada di kolom chat Zoom. Coba saya cek dulu. Mungkin sepertinya ada chat terbaru itu. Saya lihat dulu. Nah, ini ada dari Ibu Fitria. Ini Pak Daman. Apa kiat yang harus dilakukan Pak jika guru tidak mau melakukan perubahan dalam mengajar? Hampir sama pertanyaan dengan yang tadi itu Pak. Tapi ini sedikit berbeda, tapi tidak mau melakukan perubahan. Maksudnya di zona nyaman mungkin itu maksudnya Pak. Silakan Pak Daman. Pertanyaannya sangat baik
bagus dan menantang gitu. Jadi Menantang. bagaimana menghadapi guru yang mereka tidak mau berubah, misalkan mengajar hanya menggunakan metode ceramah. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja. Tuh. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja kepada guru yang bersangkutan. Jika misalkan ibu ini misalkan kepala sekolah, berikan pertanyaan pemantik itu ke guru itu. Pertanyaan pemantiknya contohnya, apakah apakah di dalam proses pembelajaran tujuan pembelajaran sudah tercapai? Mereka akan menjawab gitu. Bagaimana apakah di saat proses pembelajaran apakah murid aktif mengikuti pembelajaran? Maka mereka bisa berkaca dengan dirinya sendiri, berefleksi gitu loh. Berikan pertanyaan pemantik. Jadi kita menghadapi sesama orang dewasa karena kita juga kan ada pembelajaran orang dewasa. Jadi kalau pembelajaran orang dewasa itu hati-hati kita di dalam berkomunikasi. Jangan sampai membuat mereka marah, tersinggung gitu. Jangan sampai menggurui ya, Pak. Jangan sampai menggurui. Iya. Tempatkan kita sebagai yang sama setara atau boleh menggunakan teknik coaching. Teknik Oh iya coaching. benar. Pakai Coaching menggunakan itu teknik coaching kepada guru yang efektif. tersebut. Iya. Kita misalkan ada di ruang guru, misalkan pakai teknik coaching. Agar termotivasi dari dalam Iya, diri sendiri ya. pembelajaran apa yang diberikan tadi saat proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Mereka akan menjawab. Mereka akan sadar dengan dirinya, Bu. Iya Jika benar. bertanya, apakah anak aktif? Tidak. Anak-anak tadi makan ramai, tidur, terus cecar. Loh, kalau misalkan anak-anak itu tidur tidak semangat, kira-kira apa yang materi yang disampaikan oleh ibu tercapai atau tidak? Ya benar. Nggak tahu ya loh. Kalau nggak tahu, kira-kira ibu kan capek hanya di dalam kelas selama 40 menit, tapi tidak diterima ilmunya. Terus cecar seperti itu. Akhirnya mereka sadar, oh iya ya, akhirnya seharusnya seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu kalau kita bersama orang dewasa sama rekan sejawat. Jangan sampai kita menggurui karena jangan sampai ada gesekan-gesekan. Berikan mereka motivasi, edukasi. Biasanya orang-orang itu yang seperti itu berada di zona aman, nyaman, biasanya kepo Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu misalkan sekarang ada lomba misalkan tentang masalah lomba itu kebiasaan anak senam misalkan. Bapak Ibu misalkan nulis naskahnya, biasanya kepo orang itu. Apa yang dikerjakan. Nah, dengan benar. itu rasa penasaran mereka akan tahu dengan sendirinya gitu. Sudah ikuti, oh saya sedang ini gitu. Jadi secara perlahan-lahan Bapak Ibu gitu menghadapi orang seperti itu gitu. Mungkin itu Bu Fitri. Mungkin ya harus secara halus ya. Iya Pak, benar. Terima kasih Pak Daman atas penyampaian jawabannya. Oke. Semoga bisa diterima ya Ibu Fitri ya. Semoga bisa diimplementasikan. Mungkin siapa tahu aja bisa berhasil dengan cara-cara seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Daman. Baiklah Bapak Ibu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:25 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu-tunggu, belum ada pertanyaan kembali. Baiklah, untuk di sesi tanya jawab ini saya tutup terlebih dahulu. Marilah kita sama-sama mendengarkan closing statement dari Pak Daman untuk bisa memberikan kita sedikit manfaat, mungkin juga termotivasi ya. Oke, silakan Pak Daman. Terima kasih. Closing statement dari saya Bapak Ibu hanya buat motivasi bagi saya pribadi dan kita semua Bapak Ibu. Jadi sekarang perkembangan zaman Bapak Ibu semakin pesat, teknologi juga semakin berkembang Bapak Ibu. Maka siapkan diri kita Bapak Ibu sebagai pendidik untuk mengimbangi murid-murid kita Bapak Ibu. Teruslah belajar dan belajar Bapak Ibu tanpa lelah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu juga jaga kesehatan. Karena kesehatan itu yang paling utama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya waktu kosong, silakan Bapak Ibu belajar. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu sibuk dengan administrasi, sibuk dengan murid-murid, utamakan kewajiban yang utama Bapak Ibu membersamai murid-murid tercinta kita. Belajar dimanapun saja sama Bapak Ibu. Mau belajar di ruang GTK silahkan, semampu Bapak Ibu. Bisa 5 menit, manfaatkan 5 menit. Tidak usah target harus belajar 1 jam, tidak. Sedikit yang penting ilmu kita bisa diserap.
Tidak harus banyak Bapak Ibu, belajar secara perlahan-lahan. Nantinya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu punya ilmu, pengetahuan walaupun sedikit, ayo implementasikan agar bermanfaat bagi peserta didik kita, kepada murid-murid kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, ayo transformasikan Bapak Ibu bersama rekan sejawat. Insya Allah dengan bersama-sama kita berkolaborasi dan juga bergotong royong dan juga saling berbagi praktek baik, insya Allah Indonesia akan maju di dalam dunia pendidikan. Mungkin itu dari saya. Amin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mewakili komunitas belajar SMA Pegelarangan dan komunitas belajar Komendudar. Apabila di dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik penyelenggaraan sinyal, Zoom, kapasitas dan lainnya, dan juga sambutan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman atas closing statement-nya yang cukup luar biasa. Dapat kita apresiasi. Closing statement ini dapat memberikan motivasi kepada kita untuk bisa bergerak bersama, mengurangi ego dalam diri kita untuk bersama-sama berkontribusi bagaimana kita itu bisa memberikan apa yang kita miliki kepada peserta didik kita, baik itu teladan atau itu berupa pengetahuan, transfer ilmu, kemudian budi pekerti, bagaimana kita bisa menularkan itu kepada peserta didik kita, dan bagaimana kita bisa melakukannya tanpa paksaan satupun, karena itu memang sudah menjadi tugas kita bersama ya untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 yang penuh dengan generasi penerus yang cerdas dan berkarakter. Kita semua diharapkan bisa berkontribusi satu sama lain, saling menguatkan di saat kita kerja sendiri, kita merasa kita itu bekerjanya sendiri, kita bisa saling memberi dukungan. Kemudian kita kalau misalkan merasa capek terhadap apa yang telah kita lakukan, kita bisa memberikan semacam umpan balik dan berefleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, dan kemudian kita juga sesama teman, misalkan ada teman yang kurang atau patah semangat, kita juga bisa memberikan motivasi-motivasi kepada mereka, karena keberadaan kita ini dapat menentukan masa depan peserta didik kita sebagai penerus bangsa di masa depan. Keberadaan kita ini nanti menjadi penentu kualitas pendidikan di sekolah kita kita yang kita ampuh ya, yang kita jalankan. Semoga apa yang kita kontribusikan itu dapat bernilai ibadah. Semoga semua yang kita berikan kepada pendidikan, kepada kontribusi kita kepada di Indonesia ini dapat bermanfaat ya. Walaupun sekecil apapun itu, jika itu nanti um, bernilai kepada peserta didik kita sehingga membuat peserta didik kita itu terngiang-ngiang selamanya, menjadi sebuah motivasi quotes selamanya, dan menjadi sebuah panutan, nantinya akan membuat generasi emas itu tercapai secara keseluruhan ya. Semoga kita semua dapat berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia ini sesuai yang diharapkan oleh pemerintah di Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, tak lupa saya mengundang kembali Bapak Ibu di kegiatan webinar besok di hari Sabtu tanggal 26 April dengan tema model kompetensi kepala sekolah yang akan diselenggarakan secara gratis dan bersertifikat tetap oleh komunitas kolaborasi, komunitas edukasi guru digital, komunitas belajar SMA PGRI Larangan, dan juga komunitas beraksi. Sampai jumpa Bapak Ibu di kegiatan webinar selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Daftar hadir sudah dikirimkan di chat Zoom dan juga di chat YouTube. Saya Fitria Nur Hasanah dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, mewakili komunitas kolaborasi, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya juga membutuhkan masukan dan saran dari Bapak Ibu agar
dapat menjadikan kegiatan komunitas kolaborasi ini lebih baik ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, ditunggu saran dan masukannya, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi di komunitas kolaborasi, saya dengan senang hati akan memfasilitasi Bapak Ibu. Baiklah, saya akhiri kegiatan webinar ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Oke, silakan mengisi presensi. Yang sudah mengisi boleh meninggalkan Zoom. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali. SMA PGRI Larangan yang berlokasi di Jalan Raya Sumeneb KM 15 Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur. NPSN 2058465 di bawah pimpinan Bapak Daman Said SSI. Sekolah gratis yang memiliki jam operasional dari pukul 6.30 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
Belajar bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu dekat, satu tujuan, Kometuda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi, guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan, komunitas ini menginspirasi dunia. Kometuda, kita bersama